Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 6 Superku, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat walafiat ya. Di video kali ini Bu Nisa akan menjelaskan materi tentang peristiwa-peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita simak yuk penjelasannya. Pertempuran 10 November. Tentara Sekutu Inggris untuk pertama kalinya mendarat di kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pendaratan pertama ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. 2 hari setelah pendaratan, tentara Inggris mulai menyerbu penjara Republik untuk melakukan pembebasan kepada para perwira sekutu. Pasukan Raffi yang bertugas membebaskan para tawanan perang sebagian ditempatkan di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato ini, tanggal 19 September 1945, terjadi perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya. Setelah dirobek, bendera tersebut kembali dikibarkan sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Kemudian, pertempuran di Surabaya meluas ke seluruh kota. Inggris menyerang Surabaya dengan menggunakan peralatan perang dengan lengkap. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah. Sebagian pasukan sekutu berusaha mempertahankan gedung Internation, sedangkan pejuang Indonesia meminta agar mereka meninggalkannya. Pada pertempuran tersebut, mobil Brigadir Malabi hancur, dan Malabi tewas pada pertempuran tersebut. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Malabi. Pihak sekutu kemudian menuduh bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan mereka menghalang-halangi tugas pasukan sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum untuk rakyat Surabaya. Isi ultimatum tersebut adalah semua pemimpin Indonesia termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi, dan kepala radio Surabaya harus melapor kepada pihak sekutu paling lambat pada tanggal 10 November 1945 pukul 6. Semua yang melapor harus menyerahkan senjatanya dengan tangan di atas serta menyerahkan tanpa syarat. Ultimatum yang tidak dihiraukan oleh para pemuda karena rakyat Surabaya bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah terakhir. Tokoh yang terkenal dalam arek-arek Surabaya adalah Bung Tomo. Dia adalah yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk terus menggempur musuh. Karena persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya banyak rakyat yang gugur. Akhirnya Surabaya jatuh ke tangan Inggris. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 merupakan peristiwa sejarah yang penting. Oleh sebab itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan tentara sekutu mulai memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Tentara sekutu yang saat itu diboncengi oleh Nica kemudian mengeluarkan ultimatum yang isinya adalah agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Ultimatum yang tidak diindahkan oleh para pemuda Bandung. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sengit. Kemudian pasukan sekutu bisa merebut dan menduduki beberapa kantor penting. Bahkan kota Bandung sebelah utara berhasil diduduki oleh pihak sekutu. Para pejuang Bandung terdesak ke bagian selatan Bandung. Tanggal 23 Maret 1946, pasukan sekutu kembali mengeluarkan ultimatum untuk kedua kalinya, yang isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Para pejuang yang dipimpin oleh A.H. Nasution sepakat untuk mematuhi ultimatum tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah Indonesia pada saat itu. Sedangkan kota Bandung bagian selatan, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung pada malam tanggal 23 Maret 1946. Beberapa gedung penting di kota Bandung pun terbakar. Pertempuran Medan Area. Sulitnya komunikasi, transportasi, serta sensor yang ketat dari pihak Jepang mengakibatkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Berita tersebut dibawa oleh Mr. Tengku M. Hasan yang diangkat menjadi gubernur di Sumatera.
Setelah menerima berita proklamasi, para pemuda yang dipimpin oleh Ahmad Taher, perwira tentara sukarela, membentuk Barisan Pemuda Indonesia pada tanggal 13 September 1945. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengambil alih gedung-gedung pemerintah pada tanggal 4 Oktober 1945 dan merebut senjata dari tangan Jepang. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal De Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Untuk menghadapi segala kemungkinan, para pemuda segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat di Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Pertempuran menjalar ke seluruh Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Tentara sekutu di Medan mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat membawa senjata dan seluruh senjata harus diserahkan kepada tentara sekutu. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu melancarkan serangan besar-besaran dengan pesawat tempur dan kapal perang. Rakyat Indonesia menghadapinya dengan gigih. Akibatnya, jatuh korban cukup banyak di kedua belah pihak. Walaupun dengan kekuatan yang terbatas, namun semangat pejuang bangsa Indonesia tidak pernah berkurang dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran di Semarang pecah pada tanggal 15 Oktober 1945. Kurang lebih 2.000 pasukan Jepang dibantu oleh batalion Jepang lainnya yang bersenjata lengkap menghadapi Tentara Keamanan Rakyat dan pemuda pelajar. Pertempuran berlangsung 5 hari, yaitu tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 dan baru berakhir setelah pemimpin TKR berunding dengan pemimpin pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat karena kedatangan pasukan sekutu di Semarang. Pada tanggal 20 Oktober 1945, sekutu datang untuk melucuti pasukan Jepang dan melawan mereka. Diperkirakan ada 2.000 rakyat Indonesia dan 100 orang pasukan Jepang tewas dalam pertempuran tersebut. Kegigihan rakyat Semarang dalam berjuang menjadi teladan bagi generasi penerus. Untuk menghormati perjuangan rakyat Semarang, maka di tengah kota Semarang dibangun sebuah tugu peringatan, yaitu Tugu Muda. Pertempuran Ambarawa. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nica di Ambarawa membuat rakyat Ambarawa marah. Akibatnya terjadilah pertempuran pada 21 November 1945. Dalam pertempuran tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Beliau menjabat sebagai komandan resimen di Banyumas. Kemudian akhirnya digantikan oleh Kolonel Sudirman yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Panglima Divisi Banyumas. Pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran yang hebat yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran ini, sekutu dapat diusir dari bumi Ambarawa. Peristiwa ini diabadikan oleh pemerintah dengan dibangunnya Monumen Palagan Ambarawa dan setiap 15 Desember diperingati sebagai Hari Impra-Menteri. Pertempuran Puputan Magarana. Perang Puputan di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dengan nama pasukannya yaitu pasukan Ciung Wanara. Pasukannya berhasil beberapa kali menang. Pertempuran dimulai pada April 1946 di Denpasar. Karena senjata yang dimiliki sangat terbatas, maka akhirnya pasukan Ciung Wanara terdesak. Mereka bertahan di Desa Marga. Di wilayah inilah I Gusti Ngurah Rai mengadakan perang sampai titik darah penghabisan. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukannya meninggal dunia. Perang ini juga dikenal sebagai Pertempuran Margarana. Pertempuran 5 hari 5 malam Palembang. Pasukan sekutu tiba di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945. Pendaratan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael. Karena mereka diboncengi oleh pihak Nica,
akhirnya diizinkan oleh pemerintah untuk masuk di wilayah Palembang. Tindakan sekutu sangat menyinggung perasaan rakyat. Mereka melakukan penggeledahan rumah penduduk yang bertujuan untuk mencari senjata hasil rampasan dari Jepang. Akibatnya terjadi insiden bersenjata pada tanggal 1 Januari 1946. Tentara sekutu dengan menggunakan pesawat dan kapal laut membombardir Palembang. Para pejuang pun melakukan perlawanan. Pertempuran baru dihentikan dengan gencatan senjata pada tanggal 6 Januari 1946. Alhamdulillah teman-teman semua telah menyimak materi IPS kali ini, yaitu tentang peristiwa-peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari Bu Nisa, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.